Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Nama saya Andreas Syah Pahlevi, dosen Departemen Seni dan Desain Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Saya mengajar di DKV, Desain Komunikasi Visual, dan video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam PDD UTK-TPT bidang pengajaran sertifikasi dosen tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah portfolio. Adapun detail dari mata kuliah ini sudah tercantum di sini, yaitu mata kuliah portofolio, kode mata kuliah DKVI 6087 untuk mahasiswa semester 6, terdiri dari 4 SKS dan 4 jam semester. Mata kuliah ini memiliki prasyarat, yaitu mata kuliah Nirmana 2 dimensi, Nirmana 3 dimensi, dan bahasa visual. Adapun pertemuan yang dilaksanakan dalam mata kuliah ini adalah 16 pertemuan, termasuk UTS dan UAS. Pendekatan pembelajaran dalam mata kuliah ini, saya menggunakan student-centered learning, penekanan pada keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran yang terfokus pada aktivitas kreatif perancangan karya dan diskusi yang interaktif. Untuk model pembelajaran, saya menggunakan project-based learning, yaitu penekanan keterlibatan para mahasiswa untuk melaksanakan proyek secara mandiri dan kolaboratif, dan menghasilkan karya yang dapat dipresentasikan. Adapun pengalaman belajar, ini bisa dialami menggunakan cara, yaitu sinkronus dan asinkronus. Untuk metode, saya menggunakan contextual teaching and learning. Pada konteks ini, metode yang saya gunakan menekankan keterlibatan mahasiswa untuk mengelaborasi materi pembelajaran dan mengaitkannya dengan kondisi kehidupan nyata atau real life. Dalam hal ini, mata kuliah portfolio ini diharapkan untuk mempersiapkan mereka ke jenjang profesional. Mahasiswa diharapkan sudah siap untuk proses pemagangan dan mulai berkarir sebagai desainer, bahkan sampai selesai masa studi sarjana nanti. Kemudian untuk capaian pembelajaran lulusan, mata kuliah ini mengharapkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk menghasilkan konsep desain, berkarya melalui proses yang baik, dan mengkomunikasikan karya desain, bersikap profesional dan sanggup beradaptasi atau bersaing dalam kondisi industri kreatif saat ini, serta peka terhadap aspek kearifan lokal sebagai bentuk adaptasi konservasi. Subcapaian pembelajaran lulusan, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan menghasilkan konsep desain untuk memecahkan masalah. Dalam hal ini, mahasiswa harus bisa menjadi seorang desainer yang mampu berpikir, ya, bertindak sesuai dengan problem dan membuat solusi atas itu. Tentunya di bidang desain komunikasi visual, dan dilengkapi juga kemampuan untuk berkarya dan mengkomunikasikan karya desain tersebut. Pada akhirnya nanti, karya-karya tersebut akan dipublikasikan melalui presentasi ataupun melalui karya yang dikompilasi maupun dipamerkan. Adapun secara kognitif, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep portofolio secara teoretik dan hubungannya dengan preferensi industri kreatif. Untuk sikap, diharapkan mahasiswa mampu bersaing dan open mind terhadap proses desain dan mengembangkan gagasan karya yang berbasis lokal genius. Tidak kalah penting juga sikap dalam bertindak sebagai problem solver juga diharapkan dimiliki oleh para mahasiswa dan memiliki kemampuan untuk berkarya serta mempresentasikan atau mengkomunikasikan karya tersebut kepada publik. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, terdapat 5 di sini. Yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat menentukan gagasan dan memecahkan masalah di masyarakat dalam konteks portfolio, ya, untuk diangkat ke karya, gitu ya. Yang kedua, menggali ide desain media promosi yang memiliki fungsi sebagai informasi, komunikasi, dan publikasi suatu produk atau jasa. Yang ketiga, merancang desain berbasis budaya Nusantara.
Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, terdapat 5 dalam mata kuliah ini. Yang pertama, menentukan gagasan dalam memecahkan masalah di masyarakat dalam konteks desain komunikasi visual untuk diangkat ke dalam karya portfolio. Kemudian yang kedua, menggali ide desain media promosi yang memiliki fungsi sebagai informasi, komunikasi, dan publikasi suatu produk atau jasa. Konteks media promosi di sini terfokus pada kepentingan untuk klien maupun untuk self-branding untuk mahasiswa tersebut. Kemudian yang ketiga, merancang desain berbasis budaya Nusantara dengan memperhatikan unsur dan prinsip desain dalam estetika media promosi. Yang keempat, memamerkan karya desain dalam bentuk portfolio yang diapresiasi masyarakat. Diharapkan demikian. Kemudian yang kelima yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi secara personal dalam menginformasikan dan mempresentasikan karya portofolio yang dirancangnya. Selanjutnya adalah subcapaian pembelajaran terkait dengan CPMK yang sudah saya sampaikan terdahulu. Yang pertama, menentukan gagasan dalam membuat portofolio secara tematik. Kemudian, mahasiswa diharapkan juga mampu untuk mengidentifikasi masalah manajerial dalam proses desain. Jadi mereka harus mengetahui bagaimana alur dalam proses desain, problem-problem yang ada di dalamnya, dan bagaimana mencari solusi jika terdapat problem tersebut. Kemudian menggali ide desain media promosi. Di sini terdapat 2. Yang pertama untuk corporate atau institutional branding yang memiliki fungsi sebagai komunikasi, informasi, dan publikasi suatu produk atau jasa. Selain itu, mahasiswa juga menggali ide desain media promosi untuk personal branding yang memiliki fungsi sebagai informasi, komunikasi, dan publikasi karya inisiatif. Selanjutnya, merancang desain promosi, corporate branding, dan menggali kekhasan desain pribadi dengan menyertakan nilai-nilai lokal jenius budaya Nusantara. Kemudian merancang desain inisiatif sebagai upaya personal branding dengan memiliki ciri khas partikular yang memiliki preferensi sesuai tujuan proyek dan berorientasi industri. Selanjutnya, membuat kompilasi portofolio dan memamerkannya dengan platform virtual maupun offline atau pameran secara nyata. Yang kelima, membuat media presentasi untuk mempresentasikan karya desain. Ya, kemudian yang terakhir adalah membuat kompilasi portfolio cetak dengan konsep personal storytelling untuk persiapan magang industri. Selanjutnya, untuk bobot penilaian, saya menggunakan dari huruf A sampai E dengan angka 85 sampai 100 untuk nilai A, A- 80 sampai 84, B+ 75 sampai 79, kemudian B 70 hingga 74, C+ 60 sampai 64, C 55 sampai 59, D 40 sampai 54, dan E kurang dari 40. Persentase penilaian, kehadiran dan keaktifan dalam perkuliahan mendapatkan persentase 15%, presentasi atau pertanggungjawaban karya 15%, tugas harian yang diberikan dosen 30%, ujian tengah semester atau UTS sebanyak 20%, dan ujian akhir semester 20%. Selanjutnya, berikut ini adalah detail dari RPS yang sudah saya buat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rancangan perkuliahan semester pertemuan 1 sampai 16. Yang pertama, pertemuan diawali dengan penjelasan RPS, lalu wawasan, pengetahuan, dan teori tentang portfolio. Mayoritas perkuliahannya dilakukan secara sinkronus dan sangat diharapkan perkuliahan ini dilaksanakan secara offline. Kemudian pertemuan kedua, wawasan ekonomi kreatif dan subsektor DKV, wawasan tentang manajerial proses desain, kemudian wawasan tentang metode riset industri sebagai bahan untuk ide desain dan penetapan fokus desain dilaksanakan di pertemuan ketiga. Lalu pertemuan keempat, wawasan tentang pola kerja desain atau manajemen desain, idea generation serta teknik dan taktik dalam desain grafis, dan yang terakhir adalah manajemen strategi ya dalam mengimplementasikan ide. Kemudian pertemuan kelima dilanjutkan dengan wawasan tentang prinsip design thinking, lateral thinking, serta mind mapping untuk menentukan jenis project desain yang mereka pilih. Project berkarya dimulai di pertemuan ke-6, 6 dan 7 ya. Project desain pertama yaitu
penggalian gagasan, ide desain, dan menyusun desain dengan orientasi level internasional. Jadi mahasiswa ditantang untuk membuat karya dengan proyek yang dibandingkan dengan yang sudah ada di internasional. Ya, kalau di saat ini sudah kita kenal ada marketplace yang sudah jejaringnya internasional, kemudian ada pameran internasional, kemudian juga ada NFT. Nah, semuanya itu bisa dijadikan referensi untuk menyusun desain dengan orientasi level internasional. Kemudian pertemuan ke-8, ujian tengah semester dilaksanakan. Pertemuan ke-9 dilanjutkan dengan pemahaman tentang proses korespondensi proyek kolaboratif. Jadi mahasiswa juga melakukan praktek berkarya dengan kolaborasi. Kemudian proyek desain 2 dilaksanakan pada pertemuan 10 dan 11, yaitu proses penggalian ide desain, menyusun desain dengan orientasi level nasional dan level regional. Kemudian finalisasi keseluruhan proyek dilaksanakan pada pertemuan 12 dan sampai 13, sampai mempersiapkan platform pameran secara virtual. Kurasi dan pemilihan karya juga dilakukan di proses ini, sehingga tidak semua karya itu dipajang, namun dipilih beberapa yang sangat mewakili dari desainer yang bersangkutan. Kemudian pertemuan ke-14 membuat kompilasi dan media presentasi portofolio. Di sini mahasiswa akan mempresentasikan karya-karyanya, serta pertemuan 15 merancang portofolio book, nantinya akan menjadi portofolio kompilasi berbentuk cetak dan konsepnya storytelling sebagai bahan untuk persiapan magang industri, atau nanti pada saat mereka lulus, buku portofolio itu bisa digunakan untuk melamar ke studio yang mereka kehendaki. Pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester dan beberapa referensi daftar pustaka yang saya rekomendasikan, terutama pada buku utama ya, di sini ada Designing a Digital Portfolio, ini buku panduan untuk menyusun portfolio. Kemudian buku-buku lain yang terkait dengan cara berpikir desain, ada design thinking, kemudian lateral thinking, termasuk juga teknis, fundamental of graphic design, kemudian sampai juga di referensi yang terkait dengan informasi atau wawasan tentang local genius, tentang budaya Nusantara. Untuk selanjutnya, rubrik penilaian mata kuliah portofolio pada prodi Desain Komunikasi Visual, saya menggunakan rubrik seperti ini. Ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah organisasi dan tata letak desain yang dihasilkan. Itu saya nilai berdasarkan sejauh mana mereka membuat karya itu terorganisir dengan baik. Begitu. Jadi misalnya mereka ingin mendapatkan skor yang maksimal, maka informasi dalam portfolio harus diatur dengan cara yang jelas dan logis, serta mudah dimengerti. Ya. Kemudian jelas dan ringkas, serta tampil dengan menarik. Kemudian daya tarik visual portfolio, ini juga penggunaan semua aspek elemen desain digunakan. Ya, mereka punya taste dalam gaya desain, semuanya dirangkai dalam satu komposisi yang bagus. Jika ingin mendapatkan skor yang maksimal, maka mereka menggunakan komposisi yang indah. Jadi di situ harus ada pembanding karya yang menjadi referensinya dia atau mood board-nya. Kemudian penguasaan skill pribadi dalam eksplorasi juga saya kira penting. Ya, mahasiswa diharapkan mampu mengeksplorasi keunggulan, jadi tidak hanya puas dengan satu teknik, ya mereka akan mengeksplorasi dengan banyak lagi teknik yang lebih kompleks mungkin ya. Jadi mahasiswa bisa punya pengalaman lebih banyak dari cara eksplorasi. Kemudian presentasi dan pengetahuan juga turut dinilai di sini. Kemampuan mereka untuk storytelling, menyampaikan gagasan idenya dalam presentasi menjadi faktor yang cukup penting dalam penilaian ini. Lalu keuletan dan proses berkarya ini juga tidak kalah penting ya. Saya membuat kriteria ini berdasarkan bagaimana mahasiswa bisa beradaptasi ya dengan proses yang sedemikian kompleks, kemudian deadline yang cukup ketat begitu. Mereka bisa berusaha untuk ulet dalam berkarya. Jika ingin menghasilkan karya yang maksimal, mereka harus pula menunjukkan usaha yang maksimal, punya komitmen untuk meningkatkan kemampuan dalam mempersiapkan portfolio dan berupaya melebihi ekspektasi mereka. Kemudian yang terakhir adalah tentang sikap dalam perkuliahan. Ini juga sangat penting. Mahasiswa yang aktif dan sangat
berperan serta dalam diskusi, rajin dalam asistensi, kinerja kehadiran yang tinggi, ramah, dan tahan dikritik, serta sanggup bersikap secara profesional, mereka akan mendapatkan nilai maksimal. Demikian penjelasan tentang gambaran mata kuliah dan RPS pada mata kuliah yang saya ampu. Berikutnya adalah sajian praktik micro teaching yang saya lakukan, khususnya pada pertemuan keempat. Jadi pada micro teaching nanti saya juga menjelaskan bagian yang cukup penting, yaitu tentang pola kerja desain, manajemen desain ya, termasuk idea generation serta teknik dan taktik dalam desain grafis. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, semoga sehat selalu ya. Siang ya. Siap. Kebetulan kita ketemu lagi sekarang ya dalam mata kuliah portofolio, atau bisa ditulis juga portfolio sama aja. Nah, kita sudah ketemu minggu lalu ya, kita membahas apa itu portfolio, kemudian bagaimana portfolio itu digunakan ke depannya gitu ya. Nah, sekarang kita akan lebih memfokuskan diri ya. Jadi bagaimana kita mengerti diri kita ini sebagai desainer. Nah, sebelumnya saya mau tanya lagi dulu deh. Menurut kalian portfolio itu apa sih gitu? Zikri mungkin? Portofolio kalau menurut saya itu adalah rekam jejak kita yang sebetulnya pernah kita kerjakan, yaitu akan mengusung gimana nantinya kita akan melangkah selanjutnya. Oke. Ada pendapat lain barangkali? Atau dengan kata yang lebih ringkas boleh juga portofolio? Kumpulan karya-karya mungkin. Oke, kumpulan karya-karya. Nah, kita sering dengar nih ya, portfolio mana, portfolio kalian mana gitu ya kalau ketemu sama teman gitu. Ya, bagus sekali tadi jawabannya itu seperti yang kita sudah bahas ya. Portfolio itu kumpulan ya, kumpulan karya atau pencapaian. Ini yang perlu garis bawah ya, pencapaian. Ya, apa yang kalian capai dalam sebuah proses berkarya itu portfolio. Ya. Yang merepresentasikan pengembangan diri. Jadi definisi ini kita bisa pahami lebih luas, betul. Ya, lebih dari sekedar bikin karya ya, tapi mempresentasikan diri kita gitu ya. Kemudian karya atau pencapaian tersebut bisa berupa hasil dari kerja individu, bisa kelompok ya, bahkan perusahaan pun itu juga menggunakan istilah portofolio untuk perjalanan rekam jejak mereka yang tadi disebutkan ya. Oke, jadi ada definisi lain juga menurut UTS Sydney Career Management Division, itu Universitas Teknologi ya di Sydney. Itu dia memberikan istilah showcase your skills. Ya, jadi portfolio itu adalah perwujudan kemampuan Anda, gitu. Dari portfolio orang itu jadi kelihatan dia kompetensinya sejauh mana. Oke, kita masuk ke materi yang inti pada hari ini ya. Ada dua. Yang pertama adalah pola kerja desain. Kita harus tahu dulu pola kerja desain itu seperti apa ya. Yang kedua, manajemen desain. Bagaimana kita meng-create idea ya. Serta teknik dan taktik dalam desain grafis. Kita agak ngebahas singkat di bagian manajemen desain karena sebetulnya metode untuk mencari ide itu macam-macam juga. Kita akan ambil salah satu aja. Oke, yang pertama adalah pola kerja desain ya. Oke, ini saya kutip dari satu referensi yang sangat kuat argumen motivasinya ya. Seorang pakar desain dari Jerman namanya Joseph Muller-Brockmann ya. Dia itu bilang bahwa setiap karya kreatif itu perwujudan dari karakter desainer. Seperti tadi saya bilang ya, bahwa portfolio itu kelihatan si desainer ini skillnya sejauh mana, karakternya sejauh mana ya. Atau secerdas apa kita itu kelihatan dari karya ya. Karakter tersebut merupakan refleksi pengetahuan dan mentalitas. Joseph Muller-Brockmann yang suka gaya minimalis, ini orangnya salah satu yang mengilhami ya. Selain ada juga masih Nelly Swiss Design mungkin ya, atau Paul Brand, macam-macam ya. Oke, nah kalau saya ringkas dari pengalaman di industri yang saya alami sendiri atau saya dapatkan dari rekan-rekan kolega yang bergerak di praktisi yang dalam hal ini adalah studio atau freelancer atau pekerja mandiri yang di bidang desain. Jadi intinya ada tiga pola kerja desain.
Yang pertama adalah manajemen pradesain, itu kita urusan sama brief, kemudian manajemen eksekusi dan manajemen implementasi desain. Jadi kita harus tahu dulu, wah saya ini akan kerja paling suka yang mana gitu. Ada sih desainer itu yang suka semua, ada juga. Dari dulu ke hilir dikerjain semua. Ya. Ada yang cenderung suka di tengah ini, paling banyak sih. Siapa sih yang nggak suka berkarya gitu? Di tengah ini ada teknik karya, ya, gaya visualnya seperti apa. Gitu. Ada juga yang senang di bagian depan, ya, atau kombinasi dua dan tiga ini. Ya. Nah, intinya kita harus tahu ya bahwa proses kita ada. Oke. Nah, ada mitos tentang personality dalam time management. Ya, kalian harus kenali diri Anda. Oke, tapi kalau ini teori, personality itu punya tipe sebetulnya banyak. Ya. Desainer sebelum bikin portofolio itu harus bisa memolakan dirinya. Gitu ya. Kita itu tipe yang mana sebetulnya? Tipe realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprise, atau konvensional. Ya. Ini definisinya sepanjang itu. Misalnya kalau tipenya A, artistik, dia suka yang hal-hal indah, konsep tidak terlalu. Dia akhirnya portofolionya malah teknik aja. Ada yang begitu. Ya. Para ilustrator misalnya ya, dia ngambil berbagai teknik, pakai pensil, pakai digital, ekspor terus. Dia berarti tipe-tipe yang personality-nya ke sana. Yang kedua, ini yang penting juga, yaitu bagaimana kita mendapatkan ide, idea generation. Oke, konon cari ide itu sangat sulit katanya ya. Sulit nggak menurut kamu? Sulit. Kadang-kadang sampai gini nih, kok nggak selesai gitu? Wah belum mood pak, gitu. Belum ada ide lah gitu. Itu kenapa coba ya? Nah, apakah mendapatkan gagasan itu sesulit yang kita katakan ini? Ya. Sebelum saya masuk ke materi itu, saya coba tunjukkan pada kalian satu video yang mungkin sudah pernah atau belum ya? Ini satu video, bukan desain sih ya, ini sebuah choir. Kita perhatikan. Kira-kira lagu ini tentang apa ya? Tahu lagu ini? Belum tahu. Tahu kan? Belum tahu. Lagu ini udah cukup lama ya, diciptakan oleh seorang komposer terkenal namanya Gea Rossini. Gea Rossini. Lagunya miau. Kita dengar sekali itu udah tahu syairnya. Miau. Nah, poin saya adalah bahkan dengan ide yang simple, ya, suara kucing aja itu bisa jadi sebuah lagu. Oke, lanjut ke materi ini. Oke, jadi di dalam proses mencari gagasan itu ada banyak ya. Salah satu yang rekomendasi untuk para desainer itu adalah pola berpikir glass box sama black box. Ini metodologi desain yang ditulis oleh Christopher Jones ya, yang mengatakan bahwa sebetulnya kita itu punya dua hal ini, ya, glass box sama black box. Kita kalau ada di dalam glass box kita bisa lihat luar, ya kita bisa lihat luar, apapun itu bisa dilihat ya. Kemudian kalau yang black box kita nggak bisa lihat apa-apa selain diri kita. Ya, oke. Glass box sama black box itu diibaratkan kalau yang black box itu intuisi kita, ya. Kalau glass box itu adalah hal-hal baru di luar kita. Kayak gitu. Nah ini bisa dihiburkan menurut Pak Yasser Hamid Punya, salah satu dosen ITB dalam bukunya Brain Lobster, itu bisa digabungkan. Ya, cuman kita harus bisa mengkombinasi dengan proporsional. Saya bahas tugas ini, adakah pertanyaan? Ya, Covid. Jadi mungkin tadi yang organisasi mungkin saya mau Mas Edi tadi portofolio itu tidak harus proyektil atau Portofolio tidak harus proyektil apa project real, oke. Tidak harus jawabannya. Ya. Jadi di dalam portofolio ini yang ditekankan adalah kompetensi ya. Kalau kita nungguin yang real saja, ya
kita akan cenderung diam saja akhirnya, nunggu gitu ya. Tapi kita harus proaktif. Jadi boleh kita buat karya kapan aja dan itu kita klaim sebagai portfolio. Ya, yang penting rekam jejaknya ya. Hari ini saya akan target untuk bikin apa. Bagus sekali. Oke. Ada lagi? Saya tadi kan Bapak udah jelasin terkait metode berpikiran glass box itu Pak. Mungkin kalau kita berpikir rasional kan mungkin terlalu banyak ya Pak. Berpikir seperti ini, seperti B, A, C, segala macam. Nah, untuk menghadapi itu bagaimana? Terjadi ini ya, lag ya dalam glass box. Oke. Itu memang seringkali kita alami kalau kita sedang, ya banyak faktor ya, mungkin deadline ya, mungkin terus misalkan kondisi fisik kita lagi drop atau gimana, kesibukan kita terlalu banyak, bisa terjadi itu kayak gitu. Nah, kalau saran saya sih di dalam glass box khususnya itu kita sering-seringin diskusi. Nah, maka desainer tidak boleh antisosial sebenarnya. Ya, harus sering-sering diskusi ya, kemudian riset itu juga gitu, jangan takut sama riset. Ya, karena itu adalah dua metode yang sangat berguna ya untuk membuat pola pikir kita lebih rasional. Ya. Lag itu kadang-kadang kitanya nggak siap, Mas. Wah, ini kok bisa jadi gini ya? Gimana ya cari idenya, bingung-bingung gitu ya. Lag gitu berarti. Ya mungkin kitanya nggak siap, kita kurang data, kita kurang diskusi. Ya. Jadi jangan sampai jadi antisosial. Oke, karena waktu kita terbatas, saya langsung sampaikan aja. Ini self measurement untuk portfolio. Ya silakan dikerjakan di rumah. Buat list project dulu. Ya. Setiap referensi studio dengan langkah-langkah sendiri. Pertama, pelajari project dari studio dulu. Studio mana yang kalian suka di dunia ini gitu. Terus analisis dan tetapkan kata kunci dalam hasil desain menjadi acuan. Desainer siapa yang menjadi referensi kalian? Gitu. Boleh 2, boleh 1, silakan. Atau lebih dari itu. Kemudian tulis list project yang sejajar. Ya maksudnya sejajar gini, ini contohnya. Nah, kalau kalian memilih senang bikin logo misalnya, terus referensinya Lander Associate, kalian akan bikin origin City of Melbourne ini dibikin oleh Lander. Ya. Kemudian kalian mengambil kata kunci City Visual Branding Identity. Nah, inisiatifnya bikin lomba, sama-sama di Australia. Jadi kalian mau begini, begitulah cara mainnya. Kita membaca. Lupa, Hobart kan nggak minta desain saya Pak. Ya itu tadi, kita kan inisiatif. Kapan kalau kita nunggu kota itu minta orang kita? Ya, makanya nggak apa-apa, kita akan membandingkannya dengan Lander soalnya. Siapa tahu ada orang yang mau kerja di Lander gitu. Seperti itu kan. Ya. Levis juga gitu. Levis itu dibikin oleh Lander. Kemudian kata kuncinya fashion, visual, dan identity. Terus kamu bikin Lois karena ini sejajar. Itu maksudnya. Clear ya? Oke. Saya harapkan Anda bisa menangkap apa yang saya maksud di sini. Portofolio itu merupakan pelajaran yang sangat penting ya. Membuat kita lebih berpengalaman dalam mengelola waktu, cara kerja kita, ya manajemen desain, termasuk meningkatin skill dalam desain. Dosen saya di RMIT pernah bilang ini, desain grafik itu long journey, perjalanan panjang. So tugas kita adalah just enjoy the job dan proses itu. Oke, thank you, terima kasih atas perhatiannya. Saya kira cukup, nanti bisa kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.